Hola Dreamers, aku Alvin. Oke, di sini aku bakal bacain untuk zodiak Scorpio dengan tema kita kali ini ngebacain mengenai energi yang paling banyak terjadi sama Scorpio, kemudian gimana nanti ke depannya, dan kita baca khusus dari sisi percintaan ya. Kalau ada dari sisi yang lainnya, misalkan keuangan atau karir atau spiritual atau hal-hal lain, mungkin di kartu gitu kan, kita bakal bacain ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Kemudian kalau kamu pengen banget dibacain khusus untuk diri kamu sendiri, bisa personal reading. Caranya gampang banget, tinggal cek di kolom deskripsi. Oke, kita lihat di sini untuk Scorpio. Untuk Scorpio, kita lihat di sini ada kartu Page of Swords, kemudian di bagian tengah ada The Chariot, kemudian di bagian kanan ada Nine of Chalices. Oke, di sini aku lihat lebih tepatnya tuh apapun yang kamu alami sekarang ya, apapun yang tanda-tanda yang muncul ke kamu, kemudian dari semesta gitu kan, ngasih suatu gambaran ke kamu mengenai masa depan, itu yang aku lihat enjoy aja ya, karena enggak mesti itu tuh bakal terjadi hari ini atau besok atau besoknya, tapi lebih ke arah mungkin beberapa bulan ke depan atau mungkin satu fase ya, selama dari ulang tahun yang dari hari ulang tahun kamu ke ulang tahun kamu yang berikutnya gitu. Jadi satu fase ya, 1 tahun bisa juga sih gitu ya sebutannya. Bisa juga seperti itu ya, karena yang aku lihat di sini jangka waktunya lama banget, dalam artian prosesnya lumayan cukup enjoy ya, cukup pelan gitu kan. Jadi nikmatin proses apapun yang terjadi sama kamu ya gitu, karena kalau kamu nggak nikmatin, kamu bakalan nggak bahagia juga ke depannya. Tapi kalau Tuhan ngasih A, B, C, dan kamu menerima hal tersebut, kemudian juga kalau misalkan ada apa-apa, paling diubah dikit gitu kan, atau kayak komplain dikit, nggak harus komplain semuanya gitu kan. Nah di situ lebih enak seperti itu gitu. Jadi kayak, oh kamu pengennya ini, ya udah aku kasih gitu. Tapi enggak mengubah ya, enggak mengubah takdir yang sudah ada gitu kan. Karena kalau seperti itu ya bisa jadi berbeda 180 derajat dengan apa yang akan Tuhan kasih ke kamu nantinya gitu. Jadi kayak nikmatin aja ya dari Tuhan, dari semesta gitu. Bukan berarti apa ya, kayak ada kesalahan atau ada ketidakadilan kamu nikmatin, enggak, bukan yang seperti itu ya, tapi kenikmatan yang Tuhan berikan gitu kan. Jadi seperti itu ya, bukan dari orang lain ya, tapi Tuhan ngasih ini, kamu harus bersyukur gitu sih yang aku lihat ya. Pesannya itu pesan singkat sih ya yang aku lihat. Kita lihat di sini untuk ke arah percintaan. Ke arah percintaan ada The Lovers ya, The Lovers Gold, ungu, rose gold juga. Wow, oke. Menarik ya. Oke, di sini aku lihat kalau kamu mungkin sedikit berfantasi mengenai percintaan ya, yang aku lihat di sini sebetulnya nggak apa-apa ya. Kalau kamu menginginkan percintaan kamu seperti apa yang kamu bayangkan, nggak apa-apa banget di sini yang aku lihat ya. Karena
Tuhan bakalan ngasih jalan ke kamu, menuntun kamu untuk menuju mimpi tersebut gitu ya. Nanti bakalan terpanggil, nanti bakalan ada saatnya kamu bisa menikmati mimpi yang kamu impi-impikan gitu ya. Ini yang aku lihat ibarat kata seperti Katy Perry gitu kan. Selama hidupnya dia kayak diliputi imajinasi gitu kan, mengenai dia percaya mengenai kayak misalkan cerita tentang Disney gitu ya, cerita tentang Disney Princess gitu kan, tentang dunia animasi gitu kan, dunia dongeng-dongeng gitu kan, dongeng-dongeng legenda-legenda. Dia percaya tentang hal itu, terutama kayak mungkin kalau dongeng-dongeng luar kan, kalau yang terkait dengan Katy Perry mungkin Putri Salju, Cinderella gitu kan, Peter Pan, Alice in Wonderland, kayak gitu-gitu ya kan, dari Disney banget. Tapi kemudian memang suatu ketika ada ups and down, ada naik turunnya gitu ya. Dan itu yang aku lihat, tetap kita harus percaya ya, dan kita harus bangkit gitu loh. Kita harus pegang mimpi tersebut, nggak boleh lepas. Karena kalau kamu lepas mimpi tersebut, kalau kamu ibarat kata kayak kamu menginginkan cinta yang seperti ini, terus karena ada seseorang yang ngerusak mimpi kamu, atau mungkin gak percaya dengan mimpi kamu dan tidak mewujudkan mimpi kamu tersebut gitu kan. Kayak kamu cerita nih mimpi kamu ini, tapi tidak, maksudnya nggak didukung sama pasangan kamu nantinya. Itu yang aku lihat bakalan terganti, atau bakalan Tuhan kasih orang atau sosok yang bisa ngerti kamu luar dan dalam ya, seperti itu. Yang penting tetap percaya dengan apa yang kamu imajinasikan, apa yang kamu mimpikan, dan apa yang ingin kamu raih dalam hidup ini gitu. Pegang erat-erat hal tersebut ya, karena kalau terlepas ya udah gitu, terlepas begitu aja yang aku lihat ya, nggak bakal balik lagi gitu, nggak bakal tergapai nantinya kalau misalkan kamu lepas mimpi tersebut ya gitu. Jadi mungkin di sini pesannya adalah cari sosok yang bisa ngedukung kamu dan surround atau deketin sosok yang bisa ngebantu kamu, sosok yang benar-benar support kamu luar dan dalam ya. Terus kemudian kalau nggak ada, make it happen gitu loh, kayak buktikan, atau mungkin berusaha untuk membuktikan, berusaha untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu ya. Karena kan Tuhan juga ngelihat dari seberapa berusahanya kita, seberapa percayanya kita dengan Tuhan, dengan semesta gitu kan, dengan takdir ya, seperti itu. Jadi itu yang aku lihat di sini ya. Kalau kamu ngerti, pasti bakalan resonate dengan hal ini, dan nanti bakalan terpanggil, akan ada saatnya. Kalau kita berbicara mengenai Katy Perry, kayak dia kan mengimajinasikan, terus kemudian juga dalam video klipnya, dalam hal The One That Got Away atau Wild Awake judulnya, terus atau Unconditionally, itu benar-benar tema-temanya kan Disney, tema-temanya kayak dongeng gitu kan, cerita-cerita legenda barat gitu kan, Snow White yang kayak gitu-gitu. Dan itu sebagian kecil ya, karena yang aku denger Katy Perry itu percaya dengan hal tersebut ya. Terus kemudian kayak mengimajinasikan gitu kan, bahwa ya aku juga berhak gitu loh di dunia ini untuk bisa mendapatkan imajinasi, atau bisa mendapatkan khayalanku itu menjadi kenyataan gitu kan. Mimpi aku tuh mewujudkan mimpi aku menjadi nyata. Dan setelah kemarin
berpisah gitu kan dengan suami pertamanya, kemudian sekarang engage atau sekarang tuh memang lagi apa ya namanya, kayak berpasangan gitu kan dengan seorang pangeran ya, Orlando Bloom. Terus kemudian melahirkan gitu kan, terus dia nyiptain lagu Never Worn White gitu kan karena dia trauma tentang pernikahan gitu kan. Dan Orlando Bloom ini kayak ngertiin banget, dan kalau dilihat dari interview antara Katy Perry, terus kemudian dia ngasih tahu tentang engagement, ngasih tahu tentang apa yang dia alami gitu kan terkait dengan Orlando Bloom. Terus Orlando Bloomnya juga benar-benar nyeritain mengenai Katy Perry dengan caranya sendiri gitu kan, terus kayak keluarga bahagia banget, dan itu yang Katy Perry inginkan gitu kan. Terus kalau kalian ngelihat juga gitu kan, Orlando Bloom itu adalah pangeran atau istilahnya anak dari Raja Thranduil ya, dari The Hobbit ya, The Hobbit atau The Lord of the Rings gitu kan, kayak rajanya elves ya kan. Kalau kamu ngerti ya, elves itu kan kayak imajinasi, dunia fantasi banget gitu kan. Nah di situ dia kan memerankan Legolas gitu kan, pangeran Legolas atau Legolas, son of Thranduil, son of elves ya, atau kayak Pirates of Caribbean gitu kan, bener-bener dunia fantasi banget gitu kan. Dan Katy Perry menikah dengan orang yang memerankan di dunia fantasi, orang yang memerankan aktor ya, seorang aktor yang memerankan film-film fantasi gitu kan. Nah kemudian terjadi nyata gitu kan, terus kayak bener-bener secara spiritual ya, karena aku tahu Katy Perry juga percaya mengenai spiritual, percaya ya kalau dari lagu-lagunya juga seperti itu. Terus kemarin aku ngedengerin By the Grace of God di dalam albumnya yang judulnya itu By the Grace of God, judul albumnya Prism kalau aku nggak salah, Prism ya. Nah itu tuh ada kaitannya dengan umur 27 tahun, terus Saturn gitu kan. Saturn dimana umur 27 tahun itu dalam dunia astrologi adalah dunia jungkir baliknya seseorang gitu ya, benar-benar yang istilahnya kayak Saturnus berkaitan dengan karma, berkaitan dengan kehidupan ya, kayak reminiscing atau seperti mengingat kembali gitu kan, mengingat kembali mengenai selama dia hidup gitu kan, terus gimana nanti ke depannya gitu, kayak ada pemikiran-pemikiran mengenai hal itu. Dan Katy Perry kayak nulis liriknya itu di dalam lirik-lirik lagunya, terus emang banyak banget gitu loh terkait dengan dunia astrologi, dunia witches gitu kan, dunia fantasi. Dan kemudian yang aku lihat dari dunia nyatanya, dia kemudian engage atau menjadi pasangan sehidup sematinya Orlando Bloom gitu. Jadi kayak benar-benar kamu intinya yang Alvin omongin ini adalah kamu bakalan dapat cerita bahagia, happy ending, kalau kamu terus menggenggam erat dan percaya terhadap mimpi kamu. Itu sih yang aku lihat tuh, kayak aku ngebacain diri aku sendiri. Oke, ya. Oke, itu aja dari aku ya. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.